Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Syafira Rizky dengan NPM 4121600188. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewarganegaraan yaitu demokrasi Indonesia. Yang pertama yaitu arti dari demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos. Secara konsep dasar, demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Definisi demokrasi sendiri yaitu negara yang sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Menurut Jimli Asidik, sistem partisipatori demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan oleh pemerintahan berada di rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi, tidak dibenarkan adanya keputusan-keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat. Rakyat diberi ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat melalui wakilnya yang ada di parlemen. Sedangkan menurut Henry B. Mayo, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamainya kebebasan politik. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi bermula dari pemikiran negara dan hukum di Yunani kuno pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 setelah Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada saat itu yaitu demokrasi langsung, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana. Selain itu, ketentuan-ketentuan demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk. Gagasan demokrasi lenyap setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh Eropa Barat. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara bangsawan. Pada abad pertengahan, lahir dokumen Magna Carta atau Piagam Besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege dan bahwasannya sebagai imbalan ia menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Ada dua prinsip dalam Magna Carta. 1. Kekuasaan raja harus dibatasi. 2. HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Pada masa ini adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Bentuk-bentuk reformasi. Secara umum, demokrasi ada dua jenis, yaitu demokrasi langsung atau direct demokrasi dan demokrasi tidak langsung atau representatif demokrasi. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Substansif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Kedua, periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang banyak dan dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan
lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran politik serta peran ABRI pada unsur sosial politik semakin luas. 3. Periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial.